Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Angelika, NPM 23412052, kelas akuntansi 23A. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai analisis laporan keuangan pada mata kuliah manajemen keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses evaluasi data keuangan suatu perusahaan untuk menilai kinerja, stabilitas, dan potensi pertumbuhan bisnis tersebut. Analisis ini memanfaatkan data laporan keuangan utama seperti laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Ada beberapa tujuan dari menganalisis laporan keuangan. Yang pertama itu menilai kesehatan keuangan perusahaan. Yang kedua, memahami kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, mengidentifikasi risiko keuangan termasuk risiko likuiditas dan solvabilitas. Dan yang keempat, membandingkan kinerja perusahaan dengan kompetitor atau standar industri. Yang kelima, membantu manajemen, investor, dan kreditor dalam membuat keputusan yang tepat. Analisis laporan keuangan biasanya didasarkan pada 4 laporan utama, yaitu yang pertama laporan laba rugi, yang menunjukkan pendapatan, beban, dan laba atau rugi bersih perusahaan dalam satu periode. Yang kedua neraca, yaitu menggambarkan posisi keuangan pada titik waktu tertentu termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang ketiga laporan arus kas, yang menguraikan aliran masuk dan keluar kas perusahaan dalam aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Dan yang keempat, laporan perubahan ekuitas, yaitu mencatat perubahan dalam ekuitas pemegang saham termasuk laba ditahan dan dividen. Ada beberapa metode yang sering digunakan dalam menganalisis laporan keuangan, yaitu yang pertama analisis horizontal, yaitu membandingkan data keuangan dari periode ke periode untuk melihat tren. Misalnya pertumbuhan pendapatan atau laba tahunan dapat diidentifikasi melalui analisis ini. Yang kedua, analisis vertikal, yaitu menyajikan item dalam laporan keuangan sebagai persentase dari angka terdasar. Di laporan laba rugi, tiap pos biasanya disajikan sebagai persentase dari total pendapatan, sedangkan di neraca sebagai persentase dari total aset. Yang ketiga, analisis rasio. Di analisis rasio ini dikelompokkan lagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, rasio likuiditas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Contoh, rasio lancar, rasio cepat. Yang kedua, rasio solvabilitas, yaitu menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Contoh, rasio hutang terhadap ekuitas. Yang ketiga, rasio profitabilitas, yaitu mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Contohnya, margin laba bersih, return on asset. Yang keempat, rasio aktivitas, yaitu mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya. Contohnya rasio perputaran persediaan, rasio perputaran aset. Selanjutnya, hasil dari analisis laporan keuangan ini sangat berguna untuk salah satunya investor, yaitu untuk menilai apakah perusahaan layak untuk investasi berdasarkan profitabilitas, solvabilitas, dan potensi pertumbuhannya. Yang kedua, untuk manajemen, untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau disesuaikan seperti biaya operasional atau pengelolaan persediaan. Yang ketiga, kreditor, yaitu untuk menentukan apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar kembali pinjaman berdasarkan likuiditas dan stabilitas keuangan. Selanjutnya, tantangan dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama itu keterbatasan data historis, yaitu data masa lalu belum tentu mencerminkan kondisi masa depan. Yang kedua, estimasi dan asumsi. Beberapa komponen laporan keuangan menggunakan estimasi yang dapat menimbulkan bias. Yang ketiga, manipulasi laporan keuangan. Misalnya, menggunakan metode akuntansi tertentu untuk memperindah kinerja keuangan. Dengan analisis laporan keuangan yang tepat,
perusahaan dan pihak terkait dapat memahami lebih dalam kesehatan keuangan perusahaan dan mengambil keputusan yang lebih informatif. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih.